Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Makfirah. Saya mahasiswi dari Prodi PGMI Unit 1 semester 8. Di sini saya tengah menjalankan program KKNT, yaitu Kuliah Kerja Nyata Tematik, yang bertema Pemberdayaan Masyarakat Multisektoral berbasis potensi dan kearifan lokal. Nah, dari KKNT ini saya memilih program KKNT berbasis DR Prodi, di mana salah satu tugasnya mereview sebuah artikel jurnal yang bersinta. Di sini saya memilih jurnal bersinta 2 dengan membangun karakter siswa melalui pendidikan Nabi di madrasah dengan pengarang Citra Putrisari, Husniatus Salama Zainati, Rudi Alhana, dalam jurnal pendidikan Islam Vol 6 nomor 1. Nah, di dalam jurnal ini peneliti itu mengangkat masalah tentang bagaimana beberapa tahun terakhir ini itu masalah moral itu tampaknya menjadi topik utama yang muncul baik di media cetak maupun di elektronik, seperti kasus asusila, kriminalitas, dan korupsi. Nah, pembangunan karakter bangsa yang telah diupayakan dalam berbagai bentuk hingga saat ini itu belum ada terlaksana secara optimal. Bahkan kondisi dekadesi moral itu justru menunjukkan rendahnya pencapaian kompetensi moral yang diolah melalui proses pendidikan di sekolah. Hal ini itu tercermin dari meningkatnya jumlah tindak pidana, pelanggaran HAM atau hak asasi manusia, beberapa tindakan tercela yang dilakukan oleh anak sekolah dasar. Pada gambar di atas adalah contoh tindakan tercela pada anak. Itu contohnya seperti membuli teman, tidak bertanggung jawab, dan satu lagi adalah menyontek jawaban teman pada saat ujian. Pendidikan moral atau lebih akrab dengan istilah pendidikan karakter dapat diterapkan dengan dua cara. Yang pertama itu ada pendidikan karakter konseptual dan pendidikan karakter yang diselipkan dalam kurikulum tersembunyi. Maksudnya itu, pendidikan karakter ini tidak ditampilkan pada buku-buku anak sekolah dasar, tetapi guru tetap harus membentuk bagaimana pendidikan karakter yang baik kepada siswa. Upaya pendidikan karakter itu dapat dilaksanakan dengan berbagai cara. Pendidikan karakter dapat ditempuh melalui keteladanan. Keteladanan ini adalah pedoman dalam pelatihan moral. Konsep ini sejalan dengan konsep pendidikan karakter pada masa Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW diutus oleh Allah sebagai uswat al-hasanah dan rahmatan lil alamin, seperti yang termuat dalam surah Al-Ashab ayat 21 tentang Nabi sebagai suri tauladan. Suri tauladan yang baik dimaknai dengan sebagai hal-hal yang bisa diikuti oleh manusia, seperti dalam berjuang dan keteguhan serta kebesaran Nabi Muhammad SAW, juga termasuk proses pendidikan yang dipraktikkan oleh Nabi pada masanya. Rasulullah itu mendidik manusia tidak hanya untuk mentransfer materi saja, tetapi juga mengintegrasikan proses transformasi ilmu pengetahuan, mengingat upaya dan keberhasilan Nabi pada masa itu dalam mendidik manusia. Maka muncullah konsep pendidikan kenabian. Pendidikan kenabian ini dengan proses dan nilai pendidikan yang berjuang untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masalah tersebut muncullah rumusan masalah. Yang pertama itu adalah bagaimana konstruksi pendidikan kenabian di madrasah. Yang kedua itu bagaimana formasi karakter melalui pembinaan pendidikan kenabian di madrasah. Metode dalam penelitian ini itu menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah di Madrasah Bahrul Ulum. Informasi penelitian ini berjumlah 7 orang. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik observasi lapangan selama 3 bulan. Dalam teknik observasi ini, peneliti itu melibatkan diri dalam beberapa kegiatan di madrasah dan mengamati setiap kegiatan tersebut. Mulai dari kegiatan belajar, mengajar, hingga kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan di madrasah tersebut.
Kemudian peneliti juga menggunakan teknik wawancara dengan metode wawancara mendalam. Selain itu, beberapa dokumen yang berkaitan dengan judul penelitian juga didokumentasikan atau juga ditampilkan. Nah, hasil dan diskusi dalam penelitian ini, yang pertama itu ada pembangunan pendidikan Nabi di Madrasah Bahrul Ulum. Pelaksanaan pendidikan kenabian di Madrasah Bahrul Ulum ini tergambar dalam 7 faktor. Yang pertama itu pendidikan profektif yang menitikberatkan pada faktor kepribadian pendidikan agama. Yang kedua ada tujuan kenabian yang lebih spesifik. Maksudnya itu selain memandang peserta didik sebagai individu, tujuan pendidikan kenabian juga harus memandang bagaimana kedudukan peserta didik sebagai makhluk yang memiliki zat yang harus dituruti dan memandang kedudukan peserta didik sebagai makhluk hidup di masyarakat. Yang ketiga itu ada materi pendidikan kenabian yang memuat 3 poin. Yang pertama itu ada amar ma'ruf, yang kedua nahi mungkar, dan ketiga ada tu'minuna yang diambil dari materi pembelajaran yang digunakan di madrasah. Yang keempat ada santri profetik dilihat dari segi fitrahnya. Maksudnya itu pemahaman fitrah yang dimiliki oleh siswa tersebut. Madrasah menyiapkan beberapa kegiatan, contohnya itu seperti ekstrakurikuler dalam rangka mengembangkan potensi siswa. Yang kelima ada metode pendidikan kenabian. Yang digunakan di madrasah ini itu adalah metode ceramah yang disertai keteladanan dan juga disertai dengan pemahaman nilai-nilai agama kepada siswa. Ada keunikan dari metode ceramah ini, yaitu penggunaan metode ceramah cenderung membentuk kepribadian siswa untuk memberikan dampak tersendiri bagi kepribadian dan karakter siswa tersebut. Yang keenam ada media. Media yang digunakan di madrasah ini itu adalah media sangat sederhana yang disertai dengan peran dominan pendidikan sebagai sehingga dapat membentuk karakter peserta didik. Yang ketujuh ada evaluasi. Evaluasi pendidikan kenabian di madrasah ini itu merupakan evaluasi yang meliputi kualitas pemahamannya, penguasaan materi, dan kecerdasan atau keterampilan yang dilakukan melalui beberapa ujian tulis dan ujian lisan serta sedikit hafalan. Yang kedua membahas tentang pembentukan karakter melalui pembinaan pendidikan Nabi di Madrasah Bahrul Ulum. Proses pendidikan karakter di akademik ini dibentuk melalui internalisasi nilai keteladanan dengan konstruksi pendidikan profektik. Tujuan untuk menanamkan nilai-nilai dalam proses pembelajaran ini dari suri tawadan, dari setiap komponen pendidik, sehingga terbentuklah sebuah karakter kuat yang kuat dari siswa tersebut. Pendidikan kenabian di madrasah ini berbasis pada budaya yang telah mampu membentuk karakter yang melekat menjadi identitas madrasah. Dampak dari pendidikan profektif menghasilkan 6 karakter, yaitu ada kepedulian, tanggung jawab, ketekunan, keberanian, integratis, dan disiplin. Gambaran di atas adalah contoh pendidikan karakter yang baik yang dicontohkan pada masa Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan tidak membuli temannya, terus bertanggung jawab, dan yang ketiga adalah jujur, tidak menyontek ketika melaksanakan ujian. Sekian dari presentasi review artikel saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.